Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat sehatnya lah kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Di kesempatan ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu Novi Purnami ingin diberi kesempatan untuk memberikan sedikit materi mengenai sekolah ramah anak. Selanjutnya, selamat menyaksikan dan memahami materi yang akan Ibu sampaikan mengenai sekolah ramah anak. Tahukah kalian, setelah lingkungan rumah, lingkungan sekolah merupakan rumah bagi kalian. Karena selain di lingkungan rumah, di sekolah pun itu merupakan tempat perkembangan kalian dalam melakukan kegiatan. Kalian banyak menghabiskan waktu di sekolah, kadang sampai siang ataupun bisa sampai malam jika memang ada kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang sangat penting bagi kalian setelah lingkungan rumah. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa kalian mendapatkan kenyamanan dan keamanan di sekolah, maka diadakanlah sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu merupakan satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya, lingkungan hidup yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain atau pihak lain. Sekolah ramah anak ini merupakan program dari pemerintah. Sekolah ramah anak ini merupakan program dari pemerintah dengan tujuan untuk memastikan sekolah mampu mengembangkan minat dan bakat para siswa serta kemampuan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran serta belajar bertanggung jawab. Mengapa sekolah ramah anak ini dimunculkan? Karena program ini terlahir karena menurut data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2014 sampai 2015 terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh para guru sebanyak meningkat 10%. Bentuk kekerasan bisa seperti pelecehan atau bully dan juga bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik. Tapi insya Allah untuk di Yapam sendiri, untuk hukuman itu tidak seperti itu. Jadi biasanya jika anak melakukan sanksi kesalahan, biasanya akan diberi tugas atau hukuman seperti peringatan secara lisan. Lalu kalau memang tidak bisa diberikan tugas tambahan ataupun pemberian sanksi administratif. Kalau memang itu juga tidak bisa masih belum bisa membuat anak jera, maka akan ada panggilan orang tua sampai dengan adanya skorsing. Selain guru, teman pun juga berpotensi untuk melakukan bully, karena biasanya terkadang konflik itu terjadi dengan teman, karena yang namanya anak kadang masih sedikit sensitif, jadi kadang-kadang ada perkataan teman yang tidak mengenakan, kadang ada sedikit permasalahan dengan anak tersebut. Selain dengan teman, jajanan pun juga berpengaruh. Jika makanan yang dimakan di sekolah itu makanan yang kurang sehat atau tidak bersih, itu bisa menyebabkan penyakit dan itu bisa membuat ketidaknyamanan di area sekolah. Tetapi untuk di Yapam sendiri, insya Allah untuk di Yapam sendiri, alhamdulillah kantinnya semua bersih dan semua terkontrol dalam pengawasan. Jadi tujuannya adanya sekolah ramah anak itu sendiri adalah mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna narkoba. Jadi insya Allah akan diusahakan bagaimana caranya kita akan untuk di lingkungan sekolah akan diadakan pengontrolan untuk anak apakah
ada yang membawa rokok atau narkoba. Menciptakan hubungan antar warga sekolah yang baik. Kami pun selalu mengingatkan kepada anak-anak agar selalu menjaga hubungan yang baik dengan teman-temannya, baik teman ataupun dengan para guru, sehingga agar terjalin komunikasi hubungan yang baik dengan temannya. Tujuan selanjutnya adalah memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah, jadi para guru juga bisa memantau anak di lingkungan sekolah. Selain itu juga memudahkan mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan adalah agar anak bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih pintar dan mampu terjun ke dunia usaha nantinya atau dunia industri. Selain itu juga ada tujuannya adalah menciptakan lingkungan hijau, di mana harus ada penghijauan sekolah, sehingga ketika ada penghijauan, banyak tanaman, banyak pohon, lingkungan sekolah itu akan menjadi semakin nyaman, asri dan rindang. Selanjutnya, membuat anak betah di sekolah. Yang membuat anak betah di sekolah itu banyak. Bisa dari suasana kelas, temannya, gurunya, ataupun lingkungan di luar kelas tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan dari sekolah ramah anak itu adalah membiasakan anak agar melakukan pembiasaan yang positif, seperti misalkan membaca buku di perpus, berdiskusi di luar kelas, ataupun juga berdiskusi di dalam kelas, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Selanjutnya adalah unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak. Yang pertama, yang paling utama adalah keluarga. Unsur utama adalah keluarga. Keluarga adalah faktor pendukung terbentuknya karakter anak. Lalu ada sekolah. Jadi karakter yang sudah dimiliki anak akan diasah di sekolah, akan dibantu oleh sekolah untuk mengetahui minat dan bakatnya. Selanjutnya adalah ketika terjun ke masyarakat, bagaimana tata krama dalam bermasyarakat di luar itu sebagai unsur pendukung sekolah ramah anak. Karakteristik sekolah ramah anak. Yang pertama adalah sikap guru terhadap anak. Insya Allah kalau untuk di Yapan sendiri, sikap guru terhadap anak insya Allah akan selalu mendidik dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekalian. Yang selanjutnya adalah dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu sendiri dengan berbagai macam metode yang bisa membuat suasana kelas, suasana pembelajaran itu bisa semakin menyenangkan, tidak membosankan. Jadi banyak metode-metode yang biasanya akan diterapkan oleh para guru di sini. Ruang lingkup kelasnya diharapkan kelas yang kita tempati anak-anak tempati itu adalah kelas yang aman, nyaman, asri, bersih, dan lainnya yang membuat anak betah di dalam kelas. Konsep sekolah ramah anak itu sendiri bisa kita singkat dengan barisan, yaitu bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Nah, sekarang coba kita lihat deh konsep sekolah ramah anak di lingkungan Akmal Mulia. Pertama, bersih, indah, asri, dan nyaman. Alhamdulillah untuk di Amal Mulia, karena lingkungan yang cukup luas, halaman cukup luas, lapangan cukup luas, gedung yang cukup banyak, pepohonan yang cukup banyak, dan tanaman-tanaman yang cukup banyak, sehingga membuat Amal Mulia semakin sejuk dan rindang. Di lingkungan pun juga bersih. Ini ruang guru. Lalu ada kelas lantai bawah, ini untuk SMK 1. Ini lantai tengah untuk SMK 1. Nah, lalu ini juga ada lingkungan masjid yang cukup bersih, jadi anak-anak bisa beribadah dengan kondusif. Ini panggung, nah, di mana panggung ini juga kanan kiri terdapat pohon sehingga yang suasananya bisa semakin sejuk, aman, asri. Ini lapangan, kemudian ada gedung. Ini adalah gedung STM. Berhubung kita satu
yayasan itu terdapat 3 sekolah, yaitu SMK 1, SMK 2, dan SMP. Dan untuk SMK 1 tadi sudah ada 2 lantai. Lalu ini adalah gedung STM. Lalu ada parkiran sama, di mana asri, banyak tanaman dan pohon. Kamar mandi yang bersih. Lalu ada kegiatan penghijauan di sini, jadi menanam kembali sehingga lingkungan sekolah semakin asri dan semakin hijau. Selanjutnya aman. Aman di sini bisa dalam bentuk kokohnya bangunan. Jadi sekolah ramah anak itu juga harus aman. Selain aman dalam keadaan keamanan dari pos satpam sendiri, selain itu juga ada dari bangunannya. Untuk pos satpam sendiri ada 2, ada di gerbang utama dan ada di gerbang belakang. Itu untuk keamanan. Lalu ada gedung-gedung yang tadi sudah dilihat, seperti ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ada ruang kelas, ruang lab. Ini untuk itu adalah gedung-gedung yang kokoh. Di sini pun di Amal Mulia, jika terjadi kerusakan itu akan segera diperbaiki. Ini ruang praktik BDP, ini ruang laboratorium AKL, sehingga anak akan semakin nyaman, semakin betah di dalam ruangan, karena dengan ruangan yang menyenangkan, aman. Lalu ada ramah. Di sini ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi bertemu siapapun, baik itu antara murid dengan murid, ataupun guru dengan murid, guru dengan guru, ataupun ataupun siswa dengan pegawai lain, ataupun guru dengan pegawai lain, siswa atau guru dengan kepala sekolah, itu harus menunjukkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini contohnya ketika kegiatan pemilu, pemberian selamat kepada anggota OSIS baru. Lalu ada Paskibra, halus, selalu ramah, dan murah senyum. Sehat, di sini juga harus bisa menunjukkan hidup yang sehat. Contohnya dengan olahraga, dengan kegiatan gerak jalan, lalu adanya kantin yang bersih. Ini adalah kantin, ada 3. Ada kantin utama, itu letaknya di samping gedung STM, dan itu juga alhamdulillah kantinnya terjaga bersih sehingga aman. Kantin STM, nah ini adalah kantin bawah di samping ruang guru. Ini juga kantin yang cukup bersih. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan positif di Amal Mulia, kegiatannya ada membaca di perpus, membaca di luar kelas, lalu ada pengajian, ada santunan, sehingga banyak kegiatan yang dilakukan di Amal Mulia ini. Kemudian ada ekstrakurikuler pula. Jadi anak-anak pun bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, baik contoh yang Ibu contohkan di sini ada pramuka, paskibra, ataupun mau futsal ada, silat ada, dan lain-lain. Bisa diikuti nanti di Amal Mulia ini. Kemudian ada kegiatan kurban. Ini merupakan salah satu kegiatan positif setiap tahunnya. Selain kegiatan yang tadi Ibu sebutkan, selain kurban juga ada kegiatan Hari Kartini, Maulid Nabi, dan lain-lain yang tidak bisa Ibu tampilkan semuanya di slide ini. Dan itulah yang mendukung sekolah ramah anak yang ada di lingkungan Amal Mulia. Insya Allah kegiatan pembelajaran di Amal Mulia akan jauh lebih baik, akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kalian, sehingga yang Ibu harapkan adalah kalian bisa betah, nyaman, senang bersekolah di Amal Mulia dalam kondisi yang sudah ada saat ini. Yang Ibu harapkan juga semoga tidak akan terjadi kekerasan ataupun tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena agar kita bisa nyaman dan senang belajar di Amal Mulia. Mungkin sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.